Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rentang antar kuartil. Rentang antar kuartil adalah selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Dengan rumus RAK sama dengan K3 dikurangi K1, di mana data yang belum dikelompokkan menggunakan rumus K1 sama dengan data ke-1 dikali N ditambah 1 dibagi 4, dan K3 sama dengan data ketiga dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dan data yang sudah dikelompokkan menggunakan rumus K1 sama dengan B tambah P dikali 1/4 N dikurang F besar dibagi F kecil, atau B plus P dikali 3/4 N dikurang F besar dibagi F kecil. Contoh soal tentang data nilai UAS dari 20 siswa di sebuah kelas, yaitu 30, 30, 12, 79, 82, 62, 11, 51, dan seterusnya. Pertanyaannya, tentukan nilai rentang antar kuartilnya. Maka, untuk mencari jawabannya, yaitu pertama kita harus mencari nilai K1 dan K3. Data harus diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah diurutkan, maka didapatkan data sebesar 20. Maka N sama dengan 20. Untuk data yang sudah dikelompokkan, kita menggunakan K1 sama dengan data pertama dikali 20 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan data ke-21 dibagi 4 sama dengan data ke-5 1 per 4 sama dengan data ke-5 ditambah 1/4, yaitu data ke-6 sampai data ke-5 sama dengan 12 ditambah 1/4 dikali 30 dikurang 12, atau 12 ditambah 1/4 dalam kurung 18 sama dengan 12 ditambah 18/4 sama dengan R plus 4 2/4. Maka dapatkan hasil sama dengan 16 1/2 untuk kuartil bawah. Dan K3 kita menggunakan data ketiga dikali 20 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan data ke-63/4 sama dengan data ke-15 3/4 sama dengan data ke-15 ditambah 3/4, yaitu data ke-10 sampai data ke-15, sama dengan 62 ditambah 3/4 dikali 71 dikurang 62, atau 62 ditambah 3/4 dikali 9 sama dengan 62 ditambah 27/4 sama dengan 62 ditambah 6 3/4. Maka dapat hasilnya yaitu 64 3/4. Ini untuk kuartil atas. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan RAK sama dengan K3 dikurangi K1 sama dengan 68 3/4 dikurang 16 1/2 sama dengan 68 3/4 dikurang 16 2/4 sama dengan 52 1/4. Jadi nilai rentang antar kuartil kelompok data tersebut adalah 52 1/4. Oke, selanjutnya yaitu rata-rata simpangan dan simpangan baku. Apa itu rata-rata simpangan? Rata-rata simpangan atau deviasi standar adalah ukuran seberapa jauh titik data tersebar dari rata-rata. Ini memberi Anda gambaran tentang seberapa bervariasi data Anda dari nilai tengahnya. Nah, semakin besar deviasi standar, maka semakin besar variasi dalam data. Oke, selanjutnya yaitu simpangan baku. Apa itu simpangan baku? Simpangan baku dalam statistik adalah ukuran seberapa jauh titik data tersebar dari rata-rata dalam satu set data. Ini memberikan informasi tentang sebaran atau variasi data. Dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan variasi yang lebih besar dari nilai rata-rata. Nah, barangkali ukuran simpangan yang paling banyak digunakan adalah simpangan baku dan deviasi standar. Pangkat 2 dari simpangan baku dinamakan varians.
Nah, oke, berikut adalah contoh soal dari simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari angka 2, 1, 4, 2, dan 6. Nah, rumusnya yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Sama dengan 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6. Dibagi dengan banyaknya angka yaitu 5. Sama dengan 15/5 dan hasilnya sama dengan 3. Nah, selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Dengan rumus SR sama dengan 1/N dikali sigma, nilai data pertama dikurang dengan rata-rata data. Sama dengan 1/5 dikali 2 kurang 3, tambah 1 kurang 3, tambah 4 kurang 3, tambah 2 kurang 3, ditambah 6 kurang 3. Sama dengan 1/5 dikali 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3. Sama dengan 1/5 dikali 8. Dan hasilnya sama dengan 8/5. Dan selanjutnya yaitu varians. Dengan rumus S pangkat 2 sama dengan 1/N dikali sigma, nilai data pertama dikurang rata-rata data dikali 2 atau pangkat 2. Nah, sama dengan 1/5 dikali 2 kurang 3 pangkat 2 tambah 1 kurang 3 pangkat 2 tambah 4 dikurang 3 pangkat 2 tambah 2 kurang 3 pangkat 2 dan ditambah 6 kurang 3 pangkat 2. Sama dengan 1/5 dikali 2 kurang 3 pangkat 2 yaitu 1 tambah 4 tambah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 9. Dan hasilnya sama dengan 16/5. Dan yang terakhir yaitu simpangan baku dengan rumus S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 16/5 sama dengan 4/5 sama dengan 4/5 akar 5. Nah, itulah hasil dari simpangan baku. Selanjutnya kita akan membahas angka baku dan koefisien variansi. Angka baku atau nilai standar atau bisa disebut juga dengan Z-score. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih suatu nilai dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Angka baku digunakan untuk membandingkan kenaikan atau perbedaan suatu kejadian dengan kebiasaan. Dengan rumus Z sama dengan X kurang X bar bagi S. Untuk contoh soal yang pertama yaitu angka buku dari hasil ulangan matematika kelas 12 akuntansi 3 adalah 1/4 dan simpangan bakunya adalah 4. Jika Nadia mendapat nilai 8 pada ulangan tersebut, maka rata-rata ulangan matematika kelas 12 akuntansi 3 adalah. Sebelum mengerjakan, kita tentukan dulu mana yang Z, X, nilai rata-rata, dan X bar. Saya tulis rumusnya di sini. Z sama dengan X dikurang X bar per S. 1/4 sama dengan 8 dikurang X bar per 4. 4 dikali 1/4 sama dengan 8 dikurang X bar. Karena 4 dikali 1/4, 4-nya itu sama angkanya. Jadi kita akan coret jadi hasilnya akan menjadi 1. Oke, terus 1 sama dengan 8 dikurang X bar. X nilai rata-rata sama dengan 8 kurang 1. Hasilnya adalah 7. Jadi nilai rata-rata ulangan matematika kelas 12 akuntansi 3 adalah hasilnya 7. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang koefisien variansi atau KV. Koefisien variansi adalah perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dalam persen. Koefisien variansi berguna untuk mengetahui keseragaman dari serangkaian kata. Semakin besar koefisien variansi, berarti data semakin tidak seragam. Sebaliknya, semakin kecil koefisien variansi, berarti data semakin seragam. Nah, rumus dari
koefisien variansi adalah Kv sama dengan S per X bar dikali 100%. Langsung saja ke contoh soal nomor 1, yaitu rata-rata nilai tinggi badan siswa di kelas 12 TBSM 1 adalah 160 cm. Jika diketahui bahwa standar deviasinya adalah 8 cm, tentukan koefisien variansi dari data tersebut. Pertama kita tulis rumusnya dulu, yaitu Kv sama dengan S per X bar dikali 100%, sama dengan 8 per 160 dikali 100%. Karena 160 dan 100, kita coret nolnya masing-masing 1, terus 8 dibagi 16 kita coret, jadi hasilnya 2, sama dengan 5%. Berarti koefisien variansi dari data, yaitu hasilnya 5%.